Jadi manusia itu sebagai fitrahnya, sebagai cetak birunya, blueprintnya, sebagai asalnya adalah manusia-manusia yang beriman dan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prinsip pertamanya ya. Prinsip pertamanya itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah mengatakan wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi Allah mengatakan suatu ketika Allah mengambil sumpah kepada anak-anak Adam, kepada Bani Adam. Bani Adam itu ya manusia. Anak-anak Adam itu manusia, anak keturunan Adam gitu ya. Nah, ketika Allah mengambil sumpah kepada anak-anak turun Adam itu, sekaligus mengambil kesaksian dengan bertanya kepada manusia-manusia yang akan lahir itu. Alastu birabbikum, apakah kamu bersaksi, bersyahadat bahwa kamu mengakui aku Allah sebagai Tuhan kalian? Maka para manusia, kita semua ini menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, ya Tuhan kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kami bersaksi Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, jadi kita sudah bersaksi. Sehingga kalau kita lahir dari bapak ibu kita, keluarga kita, yang keluarga kita itu Muslim, kita dibimbing oleh bapak ibu sebagai seorang Muslim, maka kita tidak perlu bersyahadat lagi karena itu sudah disyahadatkan oleh Allah dengan kalimat alastu birabbikum, apakah kamu mengakui aku ini Tuhanmu? Maka manusia-manusia ya kita-kita ini menjawab, ya Allah, benar ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhanku. Ya, bahasa lengkapnya kira-kira kita mengucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi manusia-manusia itu mengatakan pada hari kiamat nanti kami nggak ingat tentang itu, kami lupa. Dan kita kalau ditanya semuanya mungkin juga nggak ingat kapan kita bersyahadat. Kapan kita bersyahadat ketika kita masih sebagai janin yang dikandung oleh ibu kita. Semua ditanya satu-satu nggak ada yang ingat. Tapi apakah kita sudah diingatkan? Kita sudah diingatkan. Nah, diingatkannya dalam bentuk ini ya, ada ayat Al-Quran itu ya, surat Al-A'raf 172. Jadi kita sudah diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan adanya Al-Quran, terutama surat Al-A'raf ayat 172 yang tadi saya sampaikan. Allah menyumpah kita, apakah kamu itu benar-benar beriman kepadaku, kamu mengakui aku Allah sebagai Tuhanmu, maka kita sudah mengakui, sudah bersaksi. Qalu bala syahidna. Nah, kita sudah diingatkan dengan Quran ini, ya berarti kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan syahadat kita. Tapi kalau ada orang yang ketika di kandungan ibunya sebenarnya sudah bersyahadat,
tapi kemudian dia keluar dari Islam atau lahir di lingkungan non-Muslim, keluarganya non-Muslim sehingga nggak kenal Islam, bahkan kemudian menyembah Tuhan selain Allah Ta'ala, yang itu menyimpang dari ajaran Islam, ya kalau kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah untuk memeluk Islam, maka kita wajib bersyahadat. Yang kedua, tadi sholat 5 waktu terutama, kemudian puasa, Ramadan, bayar zakat. Bayar zakat ini juga wajib, tapi bagi orang yang memiliki harta dengan ketentuan-ketentuan tertentu namanya nisab. Hartanya sudah mencapai nisab. Nisab itu ukuran minimal untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau itu zakat pertanian berupa tanaman makanan pokok, seperti kita mungkin menanam padi, petani-petani kita menanam padi, apabila panenan padinya itu mencapai 7,5 kuintal dalam sekali panen, setelah dikurangi oleh biaya-biaya penyelenggaraan mulai penanaman sampai pemeliharaan sampai pemanenan, maka kalau hasil bersihnya 7,5 kuintal, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa yang dikeluarkan? Kalau itu apa namanya, biaya biaya pengairannya menggunakan biaya, irigasinya ada biayanya, kita bayar, maka itu zakatnya dari 7,5 kuintal adalah 5%. 5%. Tapi kalau airnya itu murah, tak ada hujan, tidak perlu beli, tidak perlu biaya untuk mengalirkan airnya itu, maka zakatnya 10%. Nah, jadi kalau dapat 7,5 kuintal, 10%-nya tinggal dibagikan. Ya. Kalau itu irigasinya berbayar, maka 5%. 7,5 kuintal itu sama dengan kalau apa namanya, 10%-nya akan sepersepuluhnya. Sepersepuluhnya. Kalau 7,5 kuintal itu kan berarti kilonya berapa? 1 kuintal 100 kilo. Kali 7, 750 kilo. Maka 10%-nya adalah tadi itu 750. Berarti 75 kilo. Kalau berbayar pengairannya, irigasinya 5% dari 750. Jadi 75 berarti 5%-nya menjadi 37,5. 37,5 kilo. Nah, bagi orang yang memiliki harta atau petani panennya seperti itu, maka dia wajib zakat. Tapi kalau dia nggak punya tanah, nggak bisa tanam padi, nggak bisa panen, ya dia nggak berhak, nggak wajib bayar zakat. Bahkan berhak menerima zakat kalau dia termasuk kategori fakir dan miskin.
Nah, itu namanya syariat Islam, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian syariat Islam ini terutama ini yang diangkat pada siang hari ini adalah persoalan puasa yang kemudian nanti dikaitkan dengan perawatan gigi. Nah, di dalam puasa itu ini saya ambilkan dari tuntunan majelis tarjihnya. Dalam puasa ada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu aja kita jujuk di situ. Jadi ada kaitannya pertanyaannya Mas Adisdas tadi sama Mbak Anissa ya, sama Mbak Anissa. Nanti Apakah saya tak peraw bukai. Jadi kamu bukai ini bukti fisik, saya bukai yang memang hanya bisa diakses oleh dosen. Itu ya. apakah apa namanya Siap tempur, Jin. Siap tempur, siap remuk. Oke. apakah perawatan gigi membatalkan puasa kan gitu kan? Kemudian tadi Mas Adisdas apakah cabut gigi itu membatalkan puasa atau kalau Mbak Anissa tadi apakah itu puasanya menjadi apa perawatan giginya itu menjadi makruh ketika puasa ya. Maka kita perlu melihat dulu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ini saya ambil dari tuntunan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tuntunan Majelis Tarjih tentang puasa. Itu ada bab khusus atau subbab tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan sanksinya atau konsekuensinya. Ya. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu para ulama sepakat ya, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Yang pertama yang membatalkan puasa itu apabila orang yang berpuasa melakukan makan dan minum di siang hari. Maksud siang hari itu mulai dari waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terbitnya fajar berarti waktu subuh. Terbenamnya matahari waktu maghrib. Antara subuh sampai maghrib berarti itu waktu siang. Kita tidak boleh makan dan minum. Kalau kita lakukan berarti puasanya batal. Nah, kalau orang melakukan makan dan minum sehingga puasanya batal, sanksinya apa? Sanksinya apa? Hukumannya apa? Atau konsekuensinya bagaimana gitu ya. Di orang yang makan dan minum di siang hari, otomatis puasanya batal, maka sanksinya adalah wajib mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan atau di hari-hari yang lainnya di luar bulan Ramadan. Itu sanksinya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang perlu ditambahkan di sini. Orang yang meninggalkan atau membatalkan puasa, orang yang meninggal, maksudnya orang yang menjadi batal puasanya ya, karena makan dan minum, padahal tidak ada sebab lain. Ya. Dia sedang puasa, bukan karena sakit, bukan karena bepergian, bukan karena sebab-sebab lain, padahal dia masih mampu untuk menyelesaikan puasanya di hari itu dalam satu hari, tapi tiba-tiba dia makan atau mungkin makan dan minum, maka yang pertama puasanya batal.
Yang kedua, karena dia melakukannya dengan sengaja, tidak ada hajat apa-apa, tidak ada keperluan apa-apa, tapi hanya ya pokoknya membatalkan gitu aja. Maka sebenarnya dia sudah melakukan dosa, sudah melakukan dosa karena dia melanggar ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang harusnya puasanya dipertahankan. Dipertahankan sedemikian rupa dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, tidak mudah disanggah oleh orang lain. Jadi maka orang yang seperti ini, dia meninggalkan puasanya, ada hukum dosanya, dan dia harus beristighfar kepada Allah. Jadi orang yang membatalkan puasa atau makan dan minum di siang hari dengan sengaja di saat dia berpuasa wajib, yaitu puasa Ramadan, maka yang pertama puasanya batal tadi ya, makan minum. Yang kedua, dia berdosa, ya, dia berdosa. Karena berdosa wajib bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga wajib mengganti di hari lain. Ini yang membatalkan puasa pertama ya. Dengan sanksinya seperti itu. Ini sanksinya dianggap relatif ringan. Tapi yang kedua, ini dalilnya ya. Dalil tentang bahwa makan dan minum membatalkan puasa. Yaitu surat Al-Baqarah 182. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah sampai jelas mana-mana benang merah, benang putih di antara benang hitam. Yang dimaksud di situ adalah benang putih di antara benang hitam itu adalah terbitnya waktu fajar di pagi hari. Itu hanya dua itu yang umum, yang pertama ya. Kemudian ada satu lagi yaitu senggama suami istri atau bersetubuh suami istri itu juga termasuk yang membatalkan puasa. Nah, ini sanksinya puasanya batal. Yang kedua wajib mengganti puasanya di hari yang lain di luar Ramadan. Yang ketiga ada denda lagi atau hukuman lagi yaitu membayar kifarah, membayar denda. Berupa apa? Berupa memerdekakan seorang budak, memerdekakan seorang budak. Kalau tidak mampu, nggak mampu beli budak itu untuk dimerdekakan, maka dia mengganti puasa. Jadi puasanya batal, mengganti puasa di hari lain, ditambah membayar kifarat. Kifarat yang pertama memerdekakan budak. Mungkin sekarang sudah susah memerdekakan budak. Nggak mampu berarti dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini berat juga, ya. Lebih berat lagi. Maka urusan ini supaya hati-hati. Jangan sampai bapak atau ibu atau siapa saja anak-anak mahasiswa yang tentunya yang sudah punya suami atau yang sudah punya istri. Berhati-hati jangan sampai bercanda, bercumbu antara suami istri itu sampai terjadi persetubuhan di siang hari. Karena di samping puasanya otomatis batal, wajib mengganti
di hari lain di luar Ramadan, masih ditambah lagi yaitu denda atau kifarat. Dendanya ada 3 macam, pilih salah satu. Pertama, merdekakan budak, bisa apa enggak? Kalau bisa silahkan, enggak bisa cari alternatif berikutnya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Berarti kalau puasa 2 bulan berturut-turut bisa puasa 60 hari. Kalau bulan 2 bulan itu 30-30, tapi bisa juga 59. Salah satunya 30, satunya lagi 29 terus sebaliknya. Dan yang ketiga 58. Kebetulan dua-duanya yang berturut tadi sama-sama 29. Nah, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak mampu, ya, nggak bisa. Baru puasa beberapa hari aja sudah kecolongan, ya misalnya. Sudah kecolongan yang tadi membatalkan puasa, wajib membayar kifarat. Nggak mampu 60 orang miskin. Nggak mampu 2 bulan berturut-turut. Pilih yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang dalam satu hari jatahnya 1 mud makanan pokok. 1 mud itu sama dengan di kurs di Indonesia 6 on beras, ya, 6 on beras. Nah, ini maka hadis ini menceritakan seorang sahabat yang melakukan persetubuhan di siang hari. Sehingga ketika dia sadar bertemu Rasul, berkonsultasi dengan Rasul, ya Rasul, kami celaka, halak tuh celaka, celaka. Kemudian Rasul bertanya, malaka, ada apa? Kok celaka, ada apa? Nah, kemudian sahabat laki-laki tadi bertanya, berkata atau menjawab, ya, menjawab, waqa'tu alam ro'ati wa ana so'im. Aku telah bersetubuh dengan istriku padahal aku puasa. Nah, kemudian Nabi menyampaikan, nah, kamu didenda. Puasamu batal, kamu harus puasa di luar Ramadan dan harus bayar denda. Hal tajidu raqabah, apakah kamu punya budak? Kalau punya, merdekakan budak. Kemudian, apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut karena nggak mampu mematikan budak? Dia mengatakan, orang tadi mengatakan, saya tidak mampu ya Rasul, saya ini baru berapa hari aja sudah kecolongan. Kemudian, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Orang tadi menjawab, lah, kami nggak mampu. Kemudian Nabi diam. Setelah diam sebentar, kemudian muncul inspirasi kira-kira gitu, menyampaikan kepada sahabat tadi, ya. Jadi kamu merdekakan budak nggak bisa, puasa 2 bulan berturut nggak bisa, membagi makanan kepada 60 orang miskin nggak mampu. Kemudian Nabi mengambil 1 keranjang kurma, kira-kira, ya, 1 keranjang kurma. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat tadi, ini ada kurma 1 keranjang. Silahkan dibagi ke tetangga-tetanggamu sebanyak 60 orang. Sahabat tadi menjawab, ya Rasul, bagaimana aku membagikan kurma ini kepada tetangga-tetanggaku? Karena akulah yang paling miskin.
akulah yang paling miskin. Maka kemudian Nabi sambil tersenyum atau tertawa memberikan kurma 2 keranjang tadi. Dah nih kamu bawa pulang kurma ini, nggak usah kamu bagi-bagi. Kamu makan untuk diri dan keluargamu. Akhirnya kafaratnya, dendanya nggak jadi dibayar ya. Karena Nabi bersimpati kepada orang tersebut dengan kekurangannya. Nah, ini adalah dalil dari tuntunan Rasul dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kok panjang sekali bicara tentang puasanya. Jadi kuliah tentang puasa ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang dikaitkan dengan apa namanya tadi, perawatan gigi dan mulut. Perawatan gigi dan mulut. Nah, dalam hal ini ada fatwa para ulama terkait yang ditanyakan oleh Mas siapa tadi? Yudistios ya. Kemudian Mbak Anissa. Jadi yang pertama perlu kita ketahui secara tegas tadi hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, berarti kan yang membatalkan puasa hanya makan, minum, dan bersenggama atau bersetubuh. Nah, kalau gitu perawatan gigi tidak ada dalam daftar yang membatalkan puasa. Nah, maka perawatan gigi ini tidak membatalkan puasa dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu. Ketika mungkin merawat gigi, misalnya membersihkan karang gigi. Membersihkan karang gigi itu menggunakan ada airnya, ada apa alat untuk membersihkan itu yang orang yang dilakukan itu harus mulutnya terbuka. Itu kira-kira airnya rawan masuk apa enggak? Kalau bisa menjaga airnya tidak masuk ke tenggorokan, ke kerongkongan, maka itu tidak membatalkan puasa. Sehingga ketika dimasukkan alat untuk membersihkan kerang gigi itu ya secara bertahap, berkala, buang airnya. Buang airnya supaya kalau berkirakan ke ini sudah rawan mau masuk, segera dibuang. Jadi memberi tanda kepada dokter atau asisten dokter yang sedang membersihkan itu diberi tanda untuk stop, mau buang air yang di mulut itu segera dibuang. Karena nanti harus diisi air lagi ya diisi lagi sambil dibersihkan. Selama airnya tidak masuk, maka tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Kemudian apa namanya? Ya, tadi ya tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian apakah makro? Ya tidak, karena tidak membatalkan puasa otomatis eh, aktivitas merawat gigi seperti itu tidak termasuk perbuatan yang makro. Jadi yang penting adalah berhati-hati. Nah, ini nanti sama dengan hukumnya kalau kita berwudu berkumur. Berwudu kita berkumur. Apakah itu membatalkan puasa? Tentu tidak. Tidak membatalkan puasa. Jadi ketika berkumur ada air yang
tertinggal melekat di lidah kita, di dinding rongga mulut kita, ada yang tertinggal di situ, maka itu tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Jadi kita usahakan bagaimana ketika berkumur kita keluarkan sebersih-bersih mungkin, tapi di antara airnya yang kita gunakan kumur, ada yang tertinggal sedikit di lidah, di apa. Nah, kita jaga supaya tidak masuk ke tenggorokan kita, insya Allah tidak membatalkan puasa. Itu pertanyaan dari Mbak Anissa, dan ini didasarkan dari berbagai dalil ya, termasuk juga dari fatwa-fatwa para ulama terkait dengan ketika orang berpuasa menggosok gigi, berkumur, itu adalah tidak membatalkan puasa. Yang kedua, cabut gigi. Salah satu perawatannya adalah mencabut gigi. Sebenarnya MUI dalam hal ini pernah menyampaikan fatwa. Ini fatwa disampaikan sebelum terjadi pandemi dulu, tahun 2018-an ya. Jadi ada tindakan perawatan gigi atau medis untuk gigi, kedokteran gigi. Yang pertama bahwa fatwa tersebut menyebutkan, membahas tentang pencabutan gigi. Pencabutan gigi itu membatalkan puasa apa enggak? Kemudian membersihkan karang gigi, penambalan gigi, dan tindakan lainnya saat puasa. Kalau persyaratan-persyaratan tadi bisa dipenuhi dengan penuh hati-hati, ya semua tidak membatalkan puasa. Ini menurut uh, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 250 garis miring E garis miring MUI garis miring Romawi 5 tahun 2018. Jadi yang pertama nyabut gigi, cabut gigi tidak membatalkan puasa. Tadi syaratnya tadi tidak boleh sampai memasukkan dari mulut ini mungkin cairan atau apa, atau benda padat ya, makanan yang lain, sampai kemudian masuk ke rongga mulut, masuk ke kerongkongan. Nah, maka itu baru membatalkan puasa. Kalau bisa dijaga tidak masuk, nggak apa-apa. Jadi silahkan cabut gigi, nggak membatalkan puasa. Ya. Jadi pencabutan gigi tidak membatalkan puasa. Kemudian pemberian anestesi, mungkin ketika dicabut itu harus ada pereda pereda rasa sakitnya ya, dalam bentuk disuntikkan di sini ini ya, disuntikkan sehingga ketika dicabut menjadi tidak sakit ya. Itu bisa disuntikkan atau bisa disemprotkan, mungkin cairan disemprotkan di tempat gigi yang mau dicabut supaya Toro Jawa itu patiroso ya, patiroso. Supaya tidak terasa sakit ya. Ada juga yang mungkin dioles ya. Kadang atau kapas itu ditempel ya. Tempel di tempat yang nanti akan dicabut ya, supaya hilang rasa sakitnya terlebih dahulu kemudian dicabut. Nah, yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Syaratnya tadi tidak masuk ke kerongkongan kita. Kemudian yang kedua tadi membersihkan kerang gigi, scaling. Membersihkan kerang gigi, kadang-kadang ada sensasi rasa segarnya karena harus ada cairan yang di ini kan.
yang disemprotkan oleh alat untuk pembersih karang gigi tadi, maka itu tidak membatalkan puasa apabila ya dijaga betul tidak masuk kerongkongan tadi. Sehingga tadi secara berkala ketika merasa ini kok rawan masuk, bahaya masuk, segera dikeluarkan. Nanti mungkin disemprot lagi atau dimasukkan cairan lagi. Ya. Nah, kadang-kadang cairannya itu ada rasa tertentu ya. Seperti kalau kita sikat gigi itu pakai odol itu kan ada rasa segernya, semriwingnya, manisnya kadang-kadang gitu. Itu selama tidak masuk nggak apa-apa, nggak nggak membatalkan puasa. Maka ibu-ibu yang masak, yang masak untuk digunakan berbuka atau untuk sahur, ya, ketika masak itu mencicipi rasanya ini sudah setepat atau belum, kurang asin atau keasinan, maka dia mengambil sedikit kuah di telapak tangan kemudian dijilat, oh ini sudah nggak asin, oh ini terlalu asin, oh ini kurang asin kan gitu. Nah yang seperti itu kita menjilat sudah tahu rasanya kemudian langsung kita keluarkan, Toro Jawa ini dilepeh ya. Maka yang itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya bagian dari perawatan gigi juga adalah menambal ya. Ada gigi kita yang lubang kemudian kita tambal. Tadi terkait dengan scaling atau membersihkan karang gigi mungkin juga perlu berkumur dengan air yang mengandung antiseptik, itu juga tidak membatalkan puasa dengan syarat seperti itu tadi ya. Ini penambalan juga ya. Penambalan gigi juga tidak membatalkan puasa apabila terdapat bahan yang tidak sengaja tertelan juga tidak membatalkan. Tertelannya tidak sengaja ya. Tertelannya tidak sengaja maka itu juga tidak membatalkan puasa. Ini berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sesuatu yang tidak sengaja ya. Jadi tapi baiknya dijaga ya. Dijaga jangan sampai tertelan ya. Kemudian juga kalau ada pencetakan gigi, maka ini maksudnya gigi palsu atau apa kan gitu ya, pencetakan gigi kemudian dipasang. Mungkin ada yang giginya tercabut kemudian ingin diganti gigi baru, harus dibuat cetak, dipasangkan di situ. Masang gigi juga tidak termasuk tidak membatalkan puasa. Nah, jadi di sini apa namanya berdasarkan apa tadi ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi riwayat Bukhari dan juga riwayat siapa tadi? Oh, surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat Al-Qur'an ya. Karena itu tidak termasuk makan dan minum ya. Tidak memasukkan makanan dan minuman, tapi upayakan kalau air ya, air dijaga sedemikian rupa untuk tidak masuk, maka insya Allah itu semuanya tidak membatalkan puasa. Jadi seorang dokter bisa memberikan keyakinan kepada pasien sekaligus juga memberikan arahan agar berhati-hati, agar berhati-hati. Kalau kita sudah hati-hati, insya Allah itu tidak membatalkan puasa
termasuk apabila ada bahan, ya. Bahan kan bukan dimasukkan untuk dimakan, ya. Ada bahan dari apa namanya kegiatan menambal gigi itu kemudian tertelan, maka itu termasuk tidak membatalkan puasa karena itu tidak disengaja memasukkan makanan gitu kan. Nah, jadi itu ya apa namanya kita bisa mengambil simpul-simpul seperti itu didasarkan kepada dalil-dalil tadi ya. Jadi dalilnya jelas yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Itu pokoknya itu. Kemudian kegiatan-kegiatan perawatan gigi dalam bentuk cabut gigi, pasang gigi, perawatan dalam bentuk pembersihan karang gigi. Mungkin ada yang lainnya ya. Nanti bisa disampaikan oleh teman-teman untuk melengkapi apa yang saya sampaikan ini ya. Maka itu tidak membatalkan puasa sehingga seorang dokter gigi yang melakukan praktek perawatan, baik perawatan yang sifatnya medical maupun perawatan yang mungkin hanya membersihkan. Yang medical kan termasuk cabut gigi karena keperluan tertentu, kemudian juga penambalan gigi. Itu dengan hati-hati supaya tidak ada yang masuk ke kerongkongan kita, maka insya Allah tidak membatalkan puasa. Saya kira ini berangkat dari dua pertanyaan tadi. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain, monggo. Saya persilakan kalau ada pertanyaan yang lainnya. Ya, ada pertanyaan yang lain, silakan. Mungkin ada problematik yang lain ya. Karena problematika dalam perawatan gigi, pengobatan, mungkin pengobatan gigi. Kalau gigi sakit, pengobatan yang bisa membatalkan yang seperti apa, yang tidak membatalkan seperti apa kan gitu. Ini juga perlu juga perawatan itu juga bagian dari pengobatan bagian dari perawatan juga. Monggo, ada pertanyaan silakan. Nggak ada ya kelihatannya ya. Nah, cuman kan begini ya, di kalangan masyarakat kita ada terjadi kurang pahaman ya, kurang paham. Nah, nanti pokoknya kalau kita berada di air, kemudian ada air itu masuk ke tubuh kita, pokoknya batalkan puasa. Misalnya kita berpuasa sungai, kungkum di sungai. Jadi air itu masuk tidak lewat mulut, mungkin lewat lubang yang lain. Nah, kemudian itu jangan kungkum di situ, jangan mandi di situ. Nanti air masuk, mungkin lewat lewat dubur atau lewat apa. Apakah bisa masuk atau enggak? Nah, andaikan masuk, itu juga termasuk tidak membatalkan puasa. Nah, tadi pengobatan. Kita sakit gigi, sakitnya sudah enggak ketulungan kira-kira gitu. Kemudian minum tablet pada rasa sakit. Apa misalnya, lupa namanya dulu. Saya pernah sejenis antalgin tapi yang lain. Itu kalau itu tablet kan berarti kita tablet kunyah misalnya atau tablet yang
ditelan, tablet telan, kita menelan tablet, otomatis kan juga memerlukan air minum. Maka yang seperti itu jelas membatalkan puasa. Pengobatan terhadap gigi yang sakit dengan cara menelan obat, menelan tablet, kapsul atau apa, maka itu termasuk yang bisa membatalkan puasa. Karena kan seperti kulu washrabu, makan dan minum. Tetapi kalau meredakan rasa sakit, kayak sakit gigi udah nggak ketulungan, diredakan dengan obat luar yang dioleskan di pipi di dekat yang giginya sakit itu, ya, atau obat itu dimasukkan kapas, ya, kapas dimasukkan obat cairan kira-kira, kapas ditempel di gigi yang sakit supaya hilang rasa sakitnya. Selama tidak dijaga betul, tidak tertelan, kita bisa mengendalikan, insya Allah juga tidak membatalkan puasa. Jadi bisa ditempel, mungkin kapas dikasih obat ditempel, atau disemprot spray, semprotkan ke daerah yang sakit sehingga mungkin sakitnya menjadi reda atau hilang, meskipun sifatnya sementara, ya, tapi ini menolong. Nah, dan itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan yang tadi, yang pertama, kalau tablet itu kunyah telan atau kapsul telan, dan biasanya menelan memerlukan air untuk diminum supaya memperlancar masuk, maka itu tidak termasuk yang membatalkan puasa. Ini tambahan. Mungkin ada yang lain, monggo, ada yang mau bertanya. Ada nggak yang mau bertanya lagi? Kira-kira perawatan gigi itu meliputi apa saja yang ada hubungannya dengan aktivitas puasa? Monggo. Ada yang bisa jelasin apa enggak? Nanti biar saya ikut menambahkan penjelasannya. Aspek-aspek dari perawatan gigi dan mulut yang kemungkinan ada kaitannya dengan kita berpuasa. Siapa yang mau menjelaskan ini supaya nanti bisa kita lihat dari aspek fikihnya gitu ya. Silakan. Misalnya ada Mbak Husnul Amelia, bisa nggak menyampaikan itu? Perawatan gigi yang kira-kira ada hubungannya dengan aktivitas puasa itu apa? Selain yang tadi sudah kita sebut, ada cabut gigi, tambal gigi, kemudian pembersihan karang gigi, scaling. Ada lagi nggak apa kira-kira? Izin menjawab Pak, mungkin seperti perawatan Nah, coba agak keras dikit, Mbak. Apakah sudah terdengar Pak? Ya, sudah. Ya, oke. Mungkin izin menambahkan, misalnya seperti perawatan saluran akar itu kan Saluran? saluran akar gigi Pak. Oh, ya, ya. Mungkin membutuhkan waktu yang lama juga untuk membuka mulutnya seperti itu Pak. Maaf kalau salah. Ya, jadi kalau seperti itu tetap diupayakan kehati-hatian ya. Tetap diupayakan kehati-hatian kalau memang itu membersihkan tadi apa saluran saluran akar gigi ya. Itu sebagai satu keharusan yang harus dilakukan pada saat itu, dan saat itu adalah sedang puasa. Kemudian sudah dilakukan kehati-hatian sedemikian rupa, baik hati-hati dilakukan oleh dokter atau petugas medis yang diutus oleh dokter itu, pasiennya juga hati-hati. Kok masih ada yang tertelan sedikit ya, dari kehati-hatian sudah
Mereka masih tertelan sedikit tadi disebutkan dalam fatwa MUI nomor 250 tahun 2018. Seperti dalam kasus penambalan gigi ada bahan yang tidak sengaja tertelan itu tidak membatalkan puasa. Tapi syukur-syukur dengan kehati-hatiannya tidak tertelan itu insya Allah selamat dari kebatalan. Itu saya kira. Ada lagi yang ingin menyampaikan problematik yang lainnya? Boleh juga pertanyaan via chat ya. Kalau enggak menyampaikan boleh juga ditanyakan via chat. Sehingga kalian bisa menyampaikan secara tertulis. Kemudian saya memberikan jawaban sejauh yang saya bisa berikan jawabannya. Ada? Ini yang di chat belum ada tambahan. Mana? Ada lagi enggak? Belum menjawab, mungkin masih belum ada. Ya, di chat belum ada. Tapi mungkin kalau ada yang mau menyampaikan secara langsung boleh juga. Seperti yang sudah tadi Mas apa namanya Yudis tadi, kemudian satu lagi yang terakhir tadi siapa ya? Kemudian Mbak yang terakhir tadi siapa? Yang tentang akar gigi, saluran akar gigi tadi. Husnul ya? Ya, kalau dirasa cukup, ya sudah. Kalau waktunya sih masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Cuman itu waktu normal ya, waktu normal perkuliahan dengan waktu dengan standar 100 menit ya. 100 menit 12.30 sampai 14.10. Tapi di bulan Ramadan ini memang di apa? Dikurangi sedikit waktunya ya. Dalam edaran Wakil Rektor 1 perkuliahan dalam satu sesi tidak 100 menit tapi menjadi 90 menit. Kalau 90 menit ya ini sudah selesai. Nah, nanti saya upayakan PPT saya yang baru sedikit sekali ya, akan saya tambahkan. Nanti saya titipkan ke Mbak Yovita Yanwisma nanti untuk disampaikan kepada teman-teman. Cukup ya? Gimana? Udah cukup? Ya, sudah cukup. Sudah cukup ya? Nah, baik. Jadi itu secara singkatnya seperti itu, tapi nanti akan saya lengkapi ada kaidah-kaidah dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi, juga kaidah-kaidah dari fatwa ulama, kemudian bentuk fatwanya itu sendiri, dan implementasinya dalam uh, perawatan gigi secara umum yang tadi ada rincian-rinciannya, diantaranya cabut gigi, scaling, penambahan gigi, pencetakan gigi, tadi ada membersihkan saluran akar gigi. Mungkin kalau ada yang lain nanti bisa ditambahkan, dititipkan supaya nanti bisa saya tambahkan di dalam PPT atau bisa PPT, bisa makalah yang akan saya buat dan segera saya bagikan
lewat Yovita Januisma. Kalau dirasa sementara sudah cukup, ya kita cukupkan dan kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin saya belum menyiapkan secara optimal, tapi saya sanggupi ya mungkin 1 kali 24 jam ke depan saya akan kirimkan PPT pokok-pokok pikiran yang ada di dalam perkuliahan pada siang hari ini, dilengkapi dengan dalil-dalilnya dan kaidah-kaidahnya insya Allah. Kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.